Jokowi ini seharusnya di-impeach. Menurut mereka, kata teman-teman yang hadir, teman-teman sekarang ini situasi di masyarakat sudah matang. Mereka ini diskusi yang ada Ros Jarod, Antoni Budiawan, Refli, Said Didu, macam-macam lah, banyak lah. Itu ada saya lihat Bambang Harimurti, ada Lukas Suarso, segala macam dan sebagainya. Saya katakan kalau impeachment tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bapak sampaikan ke mereka. Iya, karena begini, impeachment itu kan harus disusun dulu oleh sepertiga anggota DPR. Ini salahnya di impeach. Sudah itu nanti harus ada sidang 2/3 yang hadir. Kalau sidang 2/3 aja misalnya tidak hadir karena pendukungnya Pak Jokowi lebih dari 80% saat ini, tidak hadir sidang, tidak ada impeachment. Habis itu kalaupun sidang bisa hadir harus ke MK. Di MK itu diberi waktu 90 hari. Padahal ini sudah kurang 6 minggu. Iya, nggak nyampe 1 bulan lagi. Tidak mungkin impeachment. Gitu. Sehingga apa? Kalau begitu, biar ada peradaban baru, ya mundur saja. Seperti Pak Harto dulu tidak perlu impeachment. Gitu. Penjelasan yang bisa saya berikan. Itu sebabnya salah satu kesepakatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi, gitu, iya. Gitu ya. Lalu sudah itu terus gimana? Mau dibiarkan gitu? Ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima, itu sesudah berganti presiden, karena hukum itu kan kalau pidana kan daluarsanya 18 tahun. Gimana urus apa yang mau ya kalau ada tindak pidana apa misalnya terlibat korupsi, penyuapan, terlibat ya di situ. Kalau di kalimatnya itu kan terlibat, bukan melakukan. Bukan melakukan. Terlibat. Nah, penyuapan dan sebagainya, dan apa misalnya materi utamanya, saya kira di dalam pelaksanaan undang-undang anggaran dan keuangan negara itu sudah diuraikan oleh Pak Antoni Budiawan dengan sangat jelas, juga oleh Gatot Nurmantio, di mana pelanggaran-pelanggaran pidana. Tapi waktu itu kan ditutup terus begitu, ini dijelaskan. Nah itu besok dibuka pelan-pelan, bukan karena dendam, ini membangun peradaban ke depan. Bernegara yang bagus itu bagaimana agar semuanya bertanggung jawab. Kemudian ada lagi misalnya masalah Gibran. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket. Iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka. Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo. Biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan itu tentang ini. Istilahnya ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Ada lagi yang muncul di situ. Hati-hati. Tanggal 16 Oktober ini akan ada pemilihan ketua MK. Oh iya betul. Nah ini sudah ada yang mengatakan ini sudah lakukan pendekatan seseorang kemarin yang mengadili Kaisang yang vonisnya tidak masuk akal itu sekarang mendapat dukungan dari tanda petik, saya tidak tahu benar atau tidak, kelompok pendukung istana. Hati-hati agar kedepannya Mahkamah dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun, 1.200 akan dikirim ke daerah, habis 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun coba? Itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal karena uang dia tuh beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari bandara Cengkareng udah gak laku. Itu masalahnya kan. Jadi ini sesuatu yang struktural sekali lagi. Nah bagaimana mengatasi itu? Ya penghematan, apalagi mau dihemat. Oke, lihat dari atas memang iya tuh. Tetapi kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama
Mulyono. Ya itu punya itu tuh. Saya ada di situ pada waktu demo, berpapasan dengan anak STM, terus saya buka kaca. Weh Bang Rocky, ikut demo apa? Demo anti Gibran, demo anti Kaisang. Jadi di dalam kepala mereka tadi sedimennya adalah, ini sedimen ya, adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu, junto presidennya, itu dasarnya itu. Bahwa yang demo itu mahasiswa itu lain lagi, tetapi kita mesti lihat bahwa isu pada waktu itu adalah nggak keren kalau nggak anti Jokowi, kira-kira begitu. Apa namanya, istilah mereka tuh fear of missing out, FOMO. Jadi kita mesti baca juga bahwa ada perubahan jarak akademis antara apa yang diidealkan oleh demokrasi dan prakteknya di dalam demonstrasi itu. Ya, kalau kita coba nih, apa tadi judulnya ini? Pancasila nyawa bangsa, ini juga menghalau kemerosotan moral, tuh. Bukan, dalam kurung menghalau fufu-fafa. Yes, real isunya itu. Yang kita mau halau kemerosotan moral, yang bentuk konkretnya apa? Kan dia mesti dinomenklaturkan. Apa yang disebut kemerosotan moral? UGM pernah dalam waktu singkat atau agak panjang, tapi kemudian regain, moral code-nya muncul tuh. Lalu moral UGM jadi patokan, jadi monumen untuk moral bangsa, karena ada sejumlah guru besar yang mengatakan enough is enough itu. Jadi itu titik radikal, titik epistemological break-nya ada di situ tuh. Ketika pengetahuan mengatakan bahwa tidak mungkin kita teruskan kebohongan publik Jokowi. Dasarnya itu. Jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi politik didasarkan pada kemampuan kita untuk mencari narasi pada monumen, pada momentum tertentu tuh. Bayangkan misalnya kalau UGM